anak muda, selamat datang. Ini adalah Tipot, Teresia Podcast episode yang pertama. Kita di sini tuh ngebahas semua yang berkaitan dengan OMK. Nah, untuk episode pertama kita hari ini, kita punya guest yang sangat spesial nih. Namanya Frater Antonius Siwi SJ. Halo Frater, apa kabarnya? Halo Rena, kabar baik, selalu sehat dan masih diberkati. Luar biasa. Hari-hari ini kita banyak sibuk melakukan banyak acara tetapi ya masih diberi kesehatan. Wah, keren nih. Oh iya, aku dengar-dengar nih, kan aku update ya anaknya ya. Frater bentar lagi mau ditabiskan ya? Dengar dari siapa? Dari siapa ya? Kan aku anak muda, jadi selalu update di sosmed. Di sosmed. Ya, rencananya begitu. Jadi nanti tanggal 16 hari Kamis, saya dengan 4 teman diakon lain dari Serikat Yesus atau dari SC akan menerima rahmat tabisan imam dari tangan Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Itu beliau adalah uskup Keuskupan Agung Semarang. Wow. Jadi hari Kamis minggu depan. Wah, keren juga ya. Wish you all the best, Frater. Terima kasih banyak, Brena. Oh iya, ingat-ingat bentar lagi Rabu Abu kan ya, Frater ya? Oh iya, tinggal mungkin 10 hari lagi ya. Seminggu lagi berarti. Seminggu lagi, betul. Seminggu lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Kan aku kenal banyak anak muda nih. Nah, kadang tuh bukannya kita nggak mau ke gereja, tapi kadang terhalang lah ini itu, kadang males. Kita tuh sebenarnya wajib nggak sih untuk datang ke misa Rabu Abu? Kalau batasannya antara wajib dan tidak wajib, sesuai dengan penanggalan liturgi gereja, yaitu dapat dikategorikan sebagai misa harian, maka kalau batasannya hanya wajib dan tidak wajib, bisa dikatakan tidak wajib. Tetapi kita sebagai umat Katolik kan harus bisa melampaui batasan wajib dan tidak wajib itu. Maka sebaiknya kita tetap hadir di dalam perayaan Ekaristi Rabu Abu. Karena pada dasarnya perayaan Ekaristi itu sendiri, Rena, adalah wujud kerinduan kita sebagai umat beriman untuk mengenangkan misteri keselamatan kita dengan merayakan Ekaristi itu. Makanya ketika kita bicara soal perayaan Ekaristi, batasannya baiknya harus melampaui yang wajib dan yang tidak wajib. Nah, nanti khawatirnya begini. Biasanya karena kita tahu, ternyata tidak wajib ya. Lalu apa yang terjadi? Kita jadi permisif kan dengan diri kita. Oh ya sudah, kalau begitu tidak datang juga tidak apa-apa. Toh juga aturannya tidak wajib kan begitu. Nah, kita harus bisa melampaui batasan itu. Jadi, walaupun di dalam batasan wajib dan tidak wajib sesuai dengan penanggalan liturgi gereja, misa Rabu Abu dapat dikategorikan tidak wajib, tetapi kita tetap harus mengusahakan diri untuk hadir. Kecuali memang ada halangan berat dari diri kita, misalnya gini, kita sakit atau kita opa oma kita yang sudah lanjut usia sudah kesulitan untuk datang secara langsung ke gereja. Nah, itu bolehlah kita mengatakan tidak wajib untuk mereka. Tetapi kalau kita masih sehat, masih fit seperti anak-anak muda ini, ya kenapa tidak kita datang ke gereja, kita ungkapkan kerinduan kita pada Tuhan dengan hadir dalam perayaan Ekaristi. Begitu. Tuh ya anak-anak muda datang ke gereja, nggak usah males, ya kan? Wah, oke nih. Kan kita kalau misal Rabu Abu, kita suka dikasih abu ya, Frater? Betul. Disalibkan dengan abu. Betul. Itu dapat abunya dari mana sih, Frater? Abu itu biasanya dikumpulkan dari palma, daun palma kering yang tahun sebelumnya itu sudah dipakai untuk perayaan Ekaristi Minggu Palma. Setelah setahun berlalu, itu kan daunnya sudah kering dan biasanya umat itu menyimpannya di rumah masing-masing. Nah, di setiap paroki maupun lingkungan, umat itu diundang untuk mengumpulkan daun-daun palma yang kering itu, lalu dibakar, diberkati, dan menjadi abu yang nanti kita pakai untuk memberi tanda pada dahi kita, sebagai tanda bahwa kita ini berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu.
Itu, Raina. Jadi kita nanti akan menerima abu yang berasal dari daun palma kering dari uh, perayaan Ekaristi Minggu Palma tahun sebelumnya. Wah, jadi didaur ulang gitu ya daun-daun palma yang Betul. sudah digunakan sebelumnya. Makanya kalau kita merayakan Ekaristi Minggu Palma itu kan biasanya menyimpan daun-daun palma kan di rumah masing-masing. Nah, jangan dibuang karena nanti itu akan digunakan untuk perayaan Ekaristi Rabu Abu tahun berikutnya. Jadi baiknya disimpan, kering tidak apa-apa, nanti dikumpulkan pada waktunya. Begitu. Very interesting. Wah. Nah, kan tadi Frater bilang tidak wajib, tetapi sebaiknya datang ke misa Rabu Abu. Dan tadi Frater juga sudah menyinggungkan apa sih arti dari misa Rabu Abu ini. Tapi Frater boleh sedikit lebih mendalami, apakah kita boleh puasa meski kita tidak ikut misanya? Oh ya, untuk pantang dan puasa itu adalah kewajiban semua umat beriman. Sebenarnya di dalam kitab hukum kanonik ada nggak di sini? Oh, tidak ada. Tetapi di dalam kitab hukum kanonik itu disebut bahwa kewajiban untuk menjalankan pantang dan puasa itu berlaku untuk semua umat beriman. Jadi misalnya kita tidak menerima abu pada perayaan Ekaristi hari Rabu Abu, mungkin karena tidak hadir, tidak datang, kita tetap wajib melakukan pantang dan puasa. Jadi bukan hanya masih boleh atau tidak berpantang dan berpuasa meskipun kita tidak menerima abu, tetapi justru kita masih dianjurkan, diwajibkan untuk tetap melakukan pantang dan puasa. Begitu. Jadi meski misahnya tidak wajib, tetapi berpantang dan berpuasanya tetap wajib. Tetap, ya. Oke, baiklah Frater. Nah, selain dari Rabu Abu, kan ada 3 hari suci Prapaskah lainnya. Oke, 3 hari suci itu ya? Yes, itu apa aja ya Frater? Boleh didalamin? Oh iya, jadi sebelum kita merayakan misteri Paskah, di hari Paskah itu ada Pekan Suci, ya kan? Nah, di dalam Pekan Suci itu kita mulai dari hari Minggu Palma. Sebenarnya Minggu Palma dalam kalender liturgi itu masuk ke minggu terakhir masa Prapaskah. Minggu ke-6 masa Prapaskah. Itu dimulai dengan Minggu Palma, kita memperingati Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, disambut oleh khalayak ramai, dan orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus itu nanti di hari-hari berikutnya orang yang sama pula lah yang menyalibkan Yesus. Itu yang kita peringati pada hari Minggu Palma. Nah, lalu pada hari Kamis Putih itu kita merayakan misteri Yesus yang melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan para rasul, para muridnya. Jadi itu perjamuan terakhir. Yesus dengan para murid itu sangat identik dengan kegiatan-kegiatan perjamuan. Perjamuan ya seperti makan bersama, lalu ada doa-doanya sebagaimana tradisi Yahudi pada waktu itu pada umumnya dilakukan. Nah, ketika hari Kamis Putih Yesus melakukan perjamuan malam terakhir itu bersama dengan para muridnya, karena hari berikutnya dini hari, pagi-pagi buta begitu ya, Yesus sudah diserahkan lalu ditangkap dan mulailah dia menjalani masa sengsara sampai nanti wafat dan bangkit. Itu hari Kamis Putih. Hari Jumat Agung kita memperingati wafat Kristus Tuhan kita. Lalu pada hari Sabtu kita biasanya mengikuti tradisi Sabtu, itu digunakan untuk sebagai masa antara antara peristiwa kematian atau wafat Tuhan kita Yesus Kristus sampai kebangkitannya. Maka biasanya disebut Sabtu Suci. Lalu baru di hari Minggu malam, hari Sabtu malam maksudnya, itu kita merayakan malam Paskah. Begitu pula di hari Minggunya kita merayakan misteri Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi masa Prapaskah itu sebenarnya proses yang cukup lama dan cukup mendekatkan kita kepada Tuhan sebelum Paskah ya, Frater ya? Betul, Rena. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, dengan intensi proses masa Prapaskah ini, apa sih arti dan pentingnya
kita semua merayakan dan menghadiri masa-masa Prapaskah ini? Ya, pentingnya masa Prapaskah ini kan sebenarnya undangan bagi kita semua umat beriman untuk menjalankan tobat. Jadi ini ajakan bagi kita untuk bertobat. Jadi makna pertama dari perayaan Prapaskah itu adalah tobat. Lalu yang kedua, kita diajak diri untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu melepaskan diri dari segala macam kelekatan-kelekatan kita yang tidak teratur. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Ini sebagaimana artinya berpartisipasi dalam karya keselamatan, karena dengan penderitaan dan akhirnya wafat dan akhirnya kebangkitan, Yesus menyelamatkan kita manusia. Maka kita pun juga dengan menghadiri setiap hari raya atau perayaan-perayaan di masa menjelang Paskah itu, kita sama artinya dengan berpartisipasi atau ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan yang lebih besar gitu ya. Wah, maknanya mendalam sekali ya ternyata, Brother. Betul. Jadi memang makna setiap perayaan yang kita rayakan di masa Prapaskah, lalu mulai memasuki pekan suci, Trihari Suci, sampai hari raya Paskah itu sendiri, kita memang ingin menyatukan diri kita dengan karya keselamatan Allah. Jadi memang itu menjadi puncak ungkapan kita sebagai umat beriman ya. Kita yang sudah sebelumnya diselamatkan, dan kali ini kita ingin menyatukan diri dengan peristiwa keselamatan itu, yang tandanya atau simbolnya, praktiknya itu dengan kita berpantang dan berpuasa, lalu kita menghadiri perayaan-perayaan, ada perayaan Ekaristi macam-macam, juga terutama ibadat Jumat Agung, itu kita menyatukan diri, berpartisipasi di dalam karya keselamatan. Tentu masa yang sangat istimewa ya, Betul, Brother, betul. ya. Nah, bagaimana kita perlu memaknai Prapaskah ini sebelum mengalami Paskah? Iya, jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kita perlu memaknai Prapaskah ini dengan disposisi batin sebagai pribadi yang ingin menjalani pertobatan, ingin bertobat. Maka beberapa tindakan seperti pantang dan berpuasa itu kan wujud nyata dari disposisi batin kita yang ingin bertobat itu. Wujudnya adalah dengan kita menyangkal diri kan. Self denial itu kan kita menolak apa yang selama ini menjadi kelekatan kita, apa yang selama ini membuat kita nyaman, nikmat. Tetapi selama masa-masa ini, karena kita ingin menyatukan diri kita dengan misteri keselamatan Tuhan itu, kita mencoba untuk menyangkalnya terlebih dahulu atau menyingkirkannya terlebih dahulu. Nah, itu ya. Jadi memang yang perlu kita siapkan di masa Prapaskah ini, kita perlu membangun disposisi sebagai orang yang menyesal atas dosa-dosa kita dan juga ingin bertobat, dan terlebih lagi kita ingin ikut ambil bagian dalam peristiwa keselamatan kita itu. Wah, ini masa tobat yang harus diambil ya. Betul. Untuk kita benar-benar bertobat sebelum masa Paskah. Wah, baik, Frater. Di hari apa aja sih, Frater, kita berpantang dan berpuasa, dan bagaimana cara berpantang dan berpuasa yang benar? Oh ya, jadi sebenarnya seluruh hari Jumat sepanjang tahun itu oleh gereja didedikasikan sebagai saat di mana kita perlu berpantang dan berpuasa setiap hari Jumat sepanjang tahun, bukan hanya pada masa pekan suci, bukan hanya pada masa Prapaskah, tetapi sepanjang tahun. Kita dianjurkan untuk, kalau tadi saya mengatakan berpartisipasi, ya ini waktunya untuk ikut ambil bagian dalam misteri keselamatan dengan berpantang dan berpuasa setiap Jumat. Nah, terlebih lagi ketika memasuki masa Prapaskah, kita juga sama diundang untuk tetap menjalankan praktek pantang dan puasa itu. Nah, selain hari Jumat, terutama di masa Prapaskah ini, kita juga diajak untuk berpuasa hari Rabu Abu terutama, dan Jumat Agung.
itu yang wajib. Lalu di hari-hari lain tidak termasuk hari Minggu, kita disarankan untuk berpantang. Jadi tadi sudah ditanya juga aturannya bagaimana untuk berpantang dan berpuasa. Maka baik kalau kita lihat ketentuan-ketentuan mengenai pantang dan puasa ini yang sudah ditetapkan oleh Konferensi Para Uskup atau Konferensi Wali Gereja Indonesia ya, KWI, itu yang berwenang untuk membuat ketentuan-ketentuan bagaimana semestinya umat beriman itu berpantang dan berpuasa. Nah, berpedoman dari ketentuan yang sudah selama ini ditetapkan dan kita praktekkan dari tahun ke tahun, pantang itu dilakukan oleh orang yang sudah menginjak usia 14 tahun. Lalu untuk puasa ditekankan bagi orang yang sudah menginjak usia dewasa. Kalau ukuran kita orang Indonesia ya, ukuran dewasa itu ketika sudah menginjak usia 18 tahun sampai awal umur 60 tahun. Nah, memang batasan-batasan ini sebagai anjuran supaya kita semua gereja, umat beriman itu sama-sama menjalankan di saat yang sama dan dengan motivasi yang sama. Tetapi ada baiknya kalau kita melampaui batasan-batasan itu ya, maka juga dianjurkan sebisa mungkin untuk anak-anak atau orang yang belum mencapai usia 14 tahun ya pelan-pelan latihan dulu ya. Mungkin tidak usah berpantang penuh atau berpantang secara berat, tetapi cukup mereka bisa latihan terlebih dahulu. Lalu untuk yang masih kuat walaupun sudah menginjak umur 60 tahun tetap boleh dan sangat baik untuk tetap menjalankan pantang dan puasa itu. Jadi puasa kita lakukan sepanjang tahun di hari Jumat, kecuali kalau hari Jumat itu jatuh pada hari raya tertentu, terutama di hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi hari-hari itulah yang didedikasikan oleh gereja untuk kita umat beriman berpantang, berpuasa dan berpuasa. Nah, selama masa Prapaskah, sebagaimana saya katakan tadi, kita diwajibkan untuk tetap berpantang ya. Berpantang artinya kita memilih apa yang selama ini kita rasakan sebagai sesuatu yang lekat dengan kita. Misalnya kita ini setiap hari atau kalau tidak makan daging tidak nikmat, lalu ya sudah kita coba untuk melawan keinginan untuk makan daging itu, atau kita mau menyangkal diri terlebih dahulu dengan berpantang daging. Untuk para perokok misalnya ya silahkan bisa juga berpantang rokok, karena rokok barangkali selama ini menjadi kelekatan. Nah, jadi berpantang bisa ketentuannya fisikal, dalam arti apa yang selama ini lekat, hal-hal fisik ya, makanan, hobi. Bisa juga berpantang itu seperti halnya kita mengurangi atau membatasi tindakan-tindakan yang buruk begitu ya. Misalnya pantang bergosip, pantang membuka media sosial, membuka situs-situs yang tidak baik begitu. Jadi kurang lebih itu. Sedangkan untuk puasa sendiri ketentuan pokoknya hanya kita makan sekali kenyang. Jadi sekali kenyang itu artinya tidak langsung seperti kita merapel ya. Misalnya sejak pagi kita tidak makan, siang tidak makan, baru malamnya kita makan. Memang sekali, tetapi seperti merapel dari 2 kali kesempatan makan yang hilang tadi. Jadi makannya 3 porsi misalnya. Tidak begitu juga. Karena memang intensi kita di saat kita menjalani praktik puasa itu ingin menyangkal diri. Bagaimana kita bisa menyangkal diri kalau hanya mengubah jam makan saja gitu kan. Maka sekali kenyang itu ya benar-benar makan wajar dengan porsi wajar,
sekali saja, bukan makan kenyang sekali. Artinya makan sekali tapi sangat kenyang gitu. Ya, itu kurang lebih Rena jawaban yang dapat saya berikan. Ternyata berpantang dan berpuasa itu gak sesusah yang aku pertama pikirin ya, Frater ya. Yang Rena pikirkan gimana berpantang dan berpuasa itu? Puasa karena aku punya banyak teman yang beragama Muslim. Oh iya. Mendengarnya puasa, wah kayaknya susah banget nih puasa. Aku kira puasa agama Katolik ternyata mirip-mirip, ternyata enggak ya. Tuh anak muda, berpantang dan berpuasa itu enggak sesusah yang kita pikir loh sebenarnya. Oke nih Frater, kan tadi udah dibahas nih siapa aja yang wajib untuk mengikuti berpantang dan berpuasa. Nah, untuk pertanyaan terakhir kita hari ini, mengapa hari Minggu itu tidak terhitung dalam 40 hari masa Prapaskah? Iya, memang masa Prapaskah kita menjalaninya selama 40 hari, dihitung sejak hari pertama Rabu Abu yang akan kita mulai minggu depan itu sampai hari Minggu Paskah itu sendiri ya. Nah, tetapi hari Minggu ada kurang lebih 6 kali hari Minggu ya. Kalau tidak salah ada 6 minggu, nanti bisa dihitung di kalender pas nggak hitungannya itu. Nah, 6 minggu itu tidak termasuk di dalam perhitungan masa Prapaskah karena sebenarnya pada hari Minggu gereja itu merayakan Paskah kecil atau merayakan misteri kebangkitan yang kita peringati atau yang kita rayakan setiap kali merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kan kita mengenangkan Kristus yang sudah menyelamatkan, dan itu sebenarnya Kristus yang bangkit ya. Dan oleh sebab itu di hari Minggu itu kita merayakan Paskah. Nah, jadi kita tidak ingin ada double-double di sini ya. Di masa Prapaskah lalu juga ada Paskah kecil. Maka hari Minggu memang kita eksklusikan, kita tidak masukkan ke dalam perhitungan masa Prapaskah itu. Jadi kalau dihitung sejak Rabu Abu sampai sebelum Minggu Paskah itu pas 40 hari tanpa menghitung hari Minggunya yang ada 6 minggu itu. Ya, mengapa? Karena di dalam perayaan hari Minggu kita merayakan Paskah kecil. Jadi bukan Prapaskahnya tetapi Paskahnya. Jadi ada Paskah yang besar yang kita peringati nanti. Kita akan mengadakan perayaan Ekaristi, biasanya dihadiri oleh umat yang banyak kan di setiap paroki-paroki. Tetapi hari Minggu yang setiap hari kita hadir di perayaan Ekaristi hari Minggu itu, ya sebenarnya kita juga merayakan Paskah sebenarnya. Paskah kecil gitulah hitungannya. Jadi itulah mengapa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan hari dalam masa Prapaskah itu. Wah, makasih banyak loh Frater atas jawaban-jawaban yang telah Frater berikan kepada kita. Aku udah belajar banyak banget ternyata tentang masa Prapaskah dan juga misa biasa sehari-hari juga. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dari aku Frater. Makasih banyak sekali lagi Frater. Sama-sama Rena atas pertanyaan, semoga nanti bisa memberi gambaran bagi para OMK, anak-anak muda di paroki kita terutama ya, supaya punya gambaran mengenai masa Prapaskah, terutama hari Rabu Abu. Oke deh, anak-anak muda, itu saja dari kita hari ini. Setiap bulannya pasti akan ada episode baru dengan tema dan juga tentu narasumber yang berbeda, tetapi nggak mungkin kalah keren dari Frater kita hari ini satu. Dan juga jangan lupa ya untuk follow @OMK Teresia Jakarta. JKT, jangan Jakarta ya. Oke. Itu saja dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye. Tuhan memberkati.